Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Perkenalan kami bukan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi di bidang pendidikan yang merupakan sektor strategis pembangunan bangsa telah mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia. 3. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ibrahim Arif alias Ibam, Sri Wahyuningsi, Mulyasa, dan Yudhistan DPO telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar, yaitu 1.167.868.662.716,74 sen dan kerugian keuangan negara akibat pengadaan Chrome Device Management yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar $44.054.426 Amerika Serikat atau setidak-tidaknya sebesar $621.388.730 berdasarkan kurs terendah pada bulan Agustus 2020 sampai dengan Desember 2022 sebesar $14.105 untuk $1 Amerika Serikat. 4. Terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan TIK Chromebook tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi dalam mengabaikan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Indonesia, sehingga harta kekayaan terdakwa mengalami peningkatan yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi sebesar $4.499.603.758. Kelima, terdakwa berbelit dalam proses persidangan. Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian dimaksud, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kuhap Pidana, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kuhap Pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim sejumlah Rp1 miliar yang wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar tersebut. Apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar Rp809.525.125.000 dan Rp4.869.603.758 yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperlakukan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun. Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan ini,
termasuk status barang bukti tidak kami bacakan, dianggap dibacakan, lalu membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum, serta pengunjung sidang yang kami hormati, demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan kami serahkan dalam sidang hari ini, Rabu tanggal 13 Mei 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan ketuhanan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara ini. Hormat kami penuntut umum. Tanda tangan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, silakan diserahkan. Untuk soft copy-nya nanti diserahkan melalui PP ya. Terdakwa ya, demikian atas pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Untuk selanjutnya kesempatan saudara ataupun advokat saudara untuk mengajukan pembelaan ya. Untuk pembelaan dari advokat bisa kapan mau dibacakan? Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin apakah diizinkan untuk berdiskusi dengan terdakwa? Oh ya, silakan. Penyusunan pembelaan. Untuk pembelaan bisa terdakwa Ya, sendiri atau bersama-sama dengan advokat. Gimana, advokat? Terima kasih Yang Mulia. Jadi Ya. untuk menyampaikan nota pembelaan, nanti masing-masing ada nota pembelaan dari terdakwa dan nota pembelaan dari advokat. Itu sesuai dengan arahan Majelis Yang Mulia kemarin adalah tanggal 2 Juni. 2 Juni ya? Iya, sesuai dengan arahan Yang Mulia kemarin. Oke ya, jadi kurang lebih 3 minggu ya. Baik, Yang sebagaimana Mulia. Disampaikan oleh pihak kedokteran untuk masa penyembuhan ya setelah Iya, tindakan termasuk itu kurang itu, lebih 3 sampai 6 minggu. Betul Yang Mulia. Oke ya, jadi majelis berharap semoga waktu ini bisa lebih optimal
terdakwa gunakan untuk penyembuhan, ya. Baik. Baik ya. Baik, Jadi terima kasih, Yang Mulia. selain advokat, terdakwa juga akan mengajukan ya. Iya, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, demikian dari terdakwa ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Baik. Penuntut umum? Cukup. Baik, untuk selanjutnya memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun advokat menyusun pembelaannya. Kita tunda perkara ini di hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 ya. Sidang selesai dan dinyatakan ditutup. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.